Ya teman-teman, mudah-mudahan sore hari ini sedang di aktivitas yang bisa sambil kita dengarkan sedikit sharing materi sore hari ini sama Mr. Faisal. Karena uh, Mr. Faisal ini perjalanannya cukup unik menurut saya. Beberapa hal penting yang terjadi dalam kehidupannya itu terjadi di kampus bisnis Umar Usman. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, mungkin nanti bisa kita cek, bisa kita tanya-tanya kenapa saya bilang beberapa hal penting, beberapa hal yang saya rasa cukup krusial itu dilaksanakannya di kampus Umar Usman. Nah, perlu diketahui Mr. Faisal ini salah satu alumni di perguruan tinggi juga, perguruan tinggi negeri, dan cukup favorit menurut saya buat teman-teman yang kuliah yang ingin menjadi mahasiswa di PTN ya. Beliau sudah lulus, tapi uniknya dia kuliah lagi uh, di kampus Umar Usman, padahal udah S1, tapi dia malah kuliah lanjutnya ke Umar Usman. Karena rata-rata normalnya itu biasa kan S1 lanjutnya ke S2. Nah ini mungkin bisa kita tanya, kenapa Mr. Faisal memutuskan dari yang seorang lulusan S1, sudah sarjana, seharusnya bisa kerja dan lain sebagainya, memutuskan untuk kuliah di kampus Umar Usman yang notabene-nya bukan S2 gitu. Padahal kan normalnya S2 gitu. Nah ini kita udah gabung lagi. Oke, Mr. Faisal, kita langsung aja berlanjut ke pembicaraan kita. Karena saya baru belajar kemarin ternyata di Instagram Live itu waktunya hanya 1 jam pas. Jadi pas kemarin sama Mr. Hans itu saya coba, waktunya memang agak panjang karena ada beberapa sedikit kendala di jaringannya. Dan ternyata udah 1 jam itu langsung take down sendiri dari Instagramnya. Nah berhubung waktu kita terbatas, mungkin kita langsung mulai aja nih. Tadi udah saya sedikit sharing ke teman-teman, Mr. Faisal ini menurut saya melakukan beberapa hal penting dalam hidupnya, memutuskan untuk ya menurut saya penting sih, tapi terjadi di Umar Usman gitu. Nah itu Mr. Faisal mungkin boleh sedikit cerita gimana ceritanya kok bisa kok mau gitu, udah lulus S1 dari kampus perguruan tinggi negeri di Indonesia, tapi kok mau kuliah di kampus Umar Usman, apa yang jadi motivasinya kira-kira? Wah, pertanyaan menarik nih. Jadi dulu itu saya masuk Umar Usman itu belum lulusan, belum lulus belum lulus ya? Iya, masih ngerjain skripsi sampai si salah satu dosen pembimbing saya itu WA, Sal, kalau kamu nggak balik lagi, saya serahkan kepada departemen biar dia yang memutuskan seperti itu. Waktu itu di Umar Usman lagi ada seleksi beasiswa. Sebelumnya itu ada teman saya WA. Sal, kayaknya ada teman saya nih, salah satu di sini nih, namanya Rizka. Di sini kayaknya tadi ada nonton juga ya? Nah, iya lagi nonton. Jadi dia ini ngirim WA yang intinya ada informasi mengenai Umar Usman. Nih Sal, kayaknya cocok buat lu gitu. Ya udah, nyoba akhirnya masuk. Nah, emang pengen jadi pengusaha waktu itu. Ya namanya anak muda ya kan, pengen berpenghasilan sendiri gitu. Apalagi salah satu teman-teman saya di SMA juga banyak yang punya yang cita-cita dari pengusaha juga. Wah, tertantang gitu. Jadi pas masuk Umar Usman itu kondisinya belum lulus tuh. Waktu ikut tes, alhamdulillah pas semester akhir ya? Iya, semester akhir. Boleh disebut nggak berapa? Apanya? Semesternya. Semester apa ya? Semester 5 kali. Oh, 5 masih terlalu muda saya rasa. Berarti lulusnya on time ya? Di penghujung sih, di penghujung ya. Jadi ada step-step beberapa kali wisuda. Nah, saya yang paling terakhir gabung sama adik-adik. Oke, alhamdulillah. Terus gimana, Misar? Nah, pas saat itu juga udah tuh konflik juga dengan salah satu dosen dengan maksudnya kok belum lulus, terus kemudian waktu itu saya penerima bidik misi juga kan. Jadi bukan konflik sih biasanya. Berarti ya. Dosen ini sayang-sayang aja kalau harus saya harus bayar. Gitu kan. Terus kemudian nyoba pada Allah diberikan kesempatan buat belajar di Umar Usman seperti itu. Dan orang tua juga sebenarnya nggak mengizinkan tuh San. Di Umar Usman? Iya. Apa yang jadi titik kenapa nggak mengizinkannya itu?
biaya karena waktu itu kan di IP di kampus ini kan itu saya juga bidik misi. Terus kemudian jadi kan nggak ada biaya, meskipun ada bulanan juga dibantu orang tua. Terus kemudian harus masuk Umar Usman, jadi orang tua merasa bahwa wah harus keluar uang lagi nih gitu. Padahal saat itu saya mencoba beasiswa dan emang sudah nggak diberikan biaya kehidupan sama orang tua gitu. Banyak juga nih. Banyak teman-teman ya. Jadi reuni nih Mr. Faisal. Kayak tadi kalau kayak siapa Rizka yang merekomendasikan Mr. Faisal masuk Umar Usman, dia anak Umar Usman juga bukan pada saat itu? Bukan ya. Tapi dia tahu informasinya ya, tahu informasi kemudian dikasih Mr. Faisal. Dianya sendiri justru nggak ikutan ya. Tapi dia juga sekarang buka bisnis juga Pak. Menarik. Terus gimana hubungannya sama Rizka sekarang, masih silaturahim? Jadi dulu itu saya ketua BEM, dia ketua Himpro, himpunan profesi. Terus kemarin karena jadi kan jurusan saya itu jurusan yang banyak hampir perempuan semua ya. Iya. Perempuan kemudian semua. Jadi ya dia ketua himpunan profesinya sekaligus yang sekarang ngurusin alumni lebih aktif dia. Jadi kemarin sempat koordinasi mengenai COVID dan kepikiran terkait teman-teman, karena ya kemarin ngerasa bahwa COVID ini berpengaruh bukan hanya di lingkungan saya juga, tapi bahkan lingkungan alumni pasti merasa nih, alumni kampus yang sebelumnya IP Umar Usman dan sebagainya pasti merasa seperti itu. Ada ada berdampak lah. Kemudian saya nanya, ini alumni kita jangan sampai saya pribadi lebih aware nih dengan orang di luar ngadain kegiatan sosial dan sebagainya, tapi di lingkungan teman sendiri yang dulu pernah berhubungan itu ada loh yang berdampak, bahkan takutnya dia kerja ke PHK sampai nggak bisa makan, sampai akhirnya saya ngontek dia gitu. Akhirnya sampai sekarang masih silaturahim ya? Iya benar. Mr. Faisal, tadi kan udah cerita tentang perjalanannya dari yang awalnya dilarang sama orang tua, terus cara meluluhkan hati, apakah nekat daftar Umar Usman tanpa ridho dan izin orang tua, atau bisa akhirnya menaklukkan orang tua mengizinkan? Jadi saya kembali lagi dulu itu masuk IPB juga orang tua berat. Awalnya tuh pas di SMA ya. Jadi pas lulus IPB lulus SMA itu saya bilang, Bu, saya mau kuliah, saya pengen membahagiakan ibu gitu kan. Begitu juga di Umar Usman. Pas Umar Usman beliau bilang berat, saya bilang saya pengen jadi pengusaha, saya pengen menghasilkan uang sendiri, saya pengen ngebahagiain ibu gitu. Nah, akhirnya proses akhirnya sampai di pengumuman ya, setiap pagi sebelum berangkat. Jadi kan seleksinya Umar Usman dulu tuh panjang banget ya. Berapa? 2 pekan ya kalau nggak salah ya? Hampir 1 bulan. Jadi hampir 1 bulan pas zaman Mr. Faisal tuh batch 4 ya. Iya benar. Tapi emang tesnya itu benar-benar kita mendapatkan insight yang bagus nih, dari berani jualan, terus kemudian mandiri, terus kemudian ibadahnya juga, itulah. Nggak pernah bisa saya lupain tesnya. Akhirnya orang tua pun ridho ketika saya berhasil seperti itu. Berarti ridho pas udah diterima apa gimana? Iya. Izinnya udah pas udah diterima. Jadi pas waktu tes itu tapi iyanya itu masih ngeganjel gitu loh. Setengah hati ya. Iya, tapi pas udah keterima, alhamdulillah sempet nangis bareng lah ketika itu. Dan kemudian ya udah diridoin juga tinggal di Jakarta, karena ketika itu kakak dua kakak saya itu sudah nikah. Terus kemudian harapannya saya balik ke rumah seperti itu. Nah, gini Mr. Faisal, ini unik sebenarnya cerita dari Mr. Faisal. Ketika keinginan hati tidak selaras atau sejalan sama keinginan orang tua. Mulai dari pas Mr. Faisal mau masuk kuliah waktu itu, kemudian mau masuk ke Umar Usman, ternyata kan masih nggak sejalan juga. Mr. Faisal pengennya A, orang tua pengennya B. Nah mungkin Mr. Faisal bisa kasih tips nggak buat teman-teman yang nyaksiin gimana cara naklukin hati orang tua ketika kita tidak sependapat dengan orang tua, yang kita yakin gitu bagus gitu jalan ini.
Apa Siap, gimana siap. tuh Misar? Simpulnya kayak gini, San. Ini yang apa namanya mungkin hampir sama dengan judul sekarang ya, ketika cinta menjadi awal langkah kerja gitu kan. Asik. Ya kan. Nah, kalau bisa disimpulkan bahwa sebenarnya setiap orang tua atau setiap apa ya yang dekat sama kita itu pasti menginginkan hal yang baik buat kita. Oke. Iya kan? Nah, tinggal kita itu membuktikan, yang pertama membuktikan bahwa pilihan kita itu benar. Nah, terus kemudian kita harus bisa merayu siapa yang memiliki hati. Oke. Hati orang tua. Kalau kita nyentuh orang tua itu kadang-kadang agak susah gitu karena pola pikir orang tua dengan pola pikir anak-anak sekarang itu memang agak berbeda. Kemarin sempat ngobrol dengan salah satu anak-anak menti saya, coach saya, itu sempat ada masalah dengan orang tua sebenarnya. Beda pendapat lah, bukan masalah beda pendapat. Gitu kan. Saya bilang bahwa sebenarnya tadi orang tua pasti pengen yang terbaik. Yang kedua, kalau tidak bisa ngobrol langsung dengan orang tua, coba ngobrol berdialog dengan yang maha memiliki hati orang tua. Seperti itu. Nah, jadi mungkin saat itu dia kurang doa, terus kemudian kurang mendoakan orang tua, sehingga tidak nyampe. Karena gini, San, pada hakikatnya hubungan itu, hubungan yang sejati bukan seberapa sering kita bertatap muka, tapi melainkan seberapa sering doa kita bersua. Asik. Gitu. Jadi quotes of the day nih sore ini teman-teman. Ini serius kalau apa namanya doa-doa kita sering bertemu gitu kan, insya Allah gitu kan, apa namanya orang-orang akan lulu gitu. Berarti salah satu tipsnya ketika kita tidak bisa menyentuh hati yang orang terdekat, ya kita minta tolong sama sang pemilik hati itu ya. Bukan poin kedua, sebenarnya itu poin pertama ya. Iya benar. Kita berdoa. Sebelum Nabi Musa berdialog dengan apa namanya Fir'aun, beliau juga berdialog dengan Allah gitu kan. Ya Allah, lancarkanlah lidahku sehingga dia ini mengerti, seperti itu kan doanya gitu kan. Rabbi sholli sadri wa yassir amri kalau nggak salah ya. Ya saya lupa doanya, seperti itulah intinya bahwa Musa itu Nabi Musa itu ini apa namanya menyampaikan berdialog dengan Allah terlebih dahulu sebelum berdialog dengan Fir'aun agar luluh, seperti itu. Dan itu yang kadang seringkali kita lupa ya, teman-teman. Kalau biasanya kemarin jadi informasi dari Mr. Hans itu ada duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kadang-kadang kita langsung ke usaha ikhtiar aja ya Mister ya. Lupa sama doanya. Seringkali kita beranggapan apa yang kita ingin dapatkan semua kita yang menentukan gitu. Dan seringkali saya sering dapat gitu. Banyak orang bilang usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Kalau menurut saya sih ya ini salah besar. Karena bagaimanapun hasil itu kan semua ketentuan Allah ya. Jadi bagaimanapun kita berusaha semaksimal mungkin, kalau bukan kita takdirnya dapat, bukan kita takdirnya berhasil, ya udah gitu. Artinya usaha tidak sama sekali berbanding dengan hasil gitu. Artinya ketika yang mengizinkan untuk kita berhasil berkata tidak berhasil, ya gimana ceritanya kita berusaha maksimal juga ya. Berarti tips yang pertama benar-benar berdoa untuk bisa menaklukkan hati sang ibu. Nah, saya juga pernah dapat cerita, Mister, salah satu tipsnya mungkin buat teman-teman belajar juga untuk menaklukkan orang tua, minta waktu ya, Mister. Jadi saya ingin jadi pengusaha, saya nggak izinkan gitu. Ya udah deh, karena Bapak tidak mengizinkan, saya minta waktu 2 tahun. Dalam 2 tahun saya akan buktikan. Begitu ya, Mister ya? Itu salah satu contoh untuk membuktikan ya. Iya, jadi gini, dalam tahapan ilmu keluarga yang saya pelajari dulu gitu kan. Jadi anak dalam tahap dewasa awal gitu kan, atau remaja akhir itu merasa bahwa dirinya mampu melakukan A, B, C, D gitu kan. Tapi seorang orang tua melihat sudut pandang lain, bahwa si anak ini baru menuju dewasa nih gitu kan, belum ada pengalaman, sehingga punya kekhawatiran.
Nah, titik temunya di mana? Tadi benar, harus ngobrol pelan-pelan, nggak bisa langsung digas. Karena tadi ada orang tua dan si anak ini harus punya sudut pandang yang sama dulu nih. Bahwa si anak ini sudah siap dan sudah sudah siap menanggung konsekuensinya. Karena yang ditakutkan orang tua ini biasanya anak-anak muda biasanya itu berusaha gerusu gitu, seperti itu, sehingga orang tua khawatir meskipun si anak ini punya kapasitas dan sebagainya, seperti makanya tadi benar butuh waktu. Oke. Untuk memahami itu ya, dan alhamdulillah sampai saat ini sekarang Mr. Faisal berhasil membuktikan itu ya. Iya, alhamdulillah juga ditemani dengan istri yang luar biasa sih. Ini yang tadi saya bilang teman-teman, Mr. Faisal melaksanakan salah satu kegiatan, bukan kegiatan ya, apa ya, step kehidupan yang menurut saya penting sekali kan, karena kita berprinsip menikah ya, menikah itu kan menghabiskan waktu sisa seumur hidup kita. Nah, Mr. Faisal ini melaksanakannya itu dalam fase masih jadi bagian dari kampus Umar Usman. Itu gimana Mr. Faisal? Sebelumnya saya sapa teman-teman saya dulu ya. Ini boleh. Banyak banget ternyata parah ya teman-teman saya. Ada Rofik pengantin baru ini ya. Iya, ada Rofik, terus kemudian ada Mas Rio, Mas Rijal, terus kemudian siapa tadi, ada Bagus, banyak banget lah. Alhamdulillah sehat teman-teman semua. Oke, tadi pertanyaannya intinya gimana ya, San? Apa ya? Saya juga nggak tahu ya. Antara keinginan, keberuntungan, modus atau gimana saya nggak ngerti nih ceritanya Mr. Faisal bisa sampai sang istri menerima Mr. Faisal dengan... Karena ceritanya dulu agak sulit juga kan mendapatkan sang pujaan hati ini yang akhirnya sekarang jadi istri. Bentar, saya cek dulu dia ada atau enggak. Ya kalau nggak ada juga nanti bisa saya kasih kok recordnya. Iya sih, kalau bahas masalah cinta gitu kan, sehidup sesurga gitu kan. Jadi dulu itu memang istri saya ini gitu kan, seseorang ini mungkin bagi dia bagi saya keberuntungan ya, bagi dia mungkin musibah sih kan. Ya, saya mengerti kok. Jadi banyak banget teman-teman itu yang berusaha untuk ke dia. Mungkin saya lebih dulu aja beruntungnya gitu kan, karena yakin dan karena dan doa saya dulu gini, San. Ketika saat itu saya doa sama Allah, ya Allah tunjukkan di antara beberapa ini dengan dekatkan orang yang bisa mengantarkan saya lebih dekat dengan Engkau, seperti itu. Ada Sarip. Jadi alhamdulillah lah selalu mengingatkan lah kan. Saling mengingatkan dalam kebaikan ya, insya Allah. Iya benar. Berarti Mr. Faisal, sepengamatan saya nih semenjak kenal dengan Mr. Faisal di kampus Umar Usman, saya lihat memang perjuangan Mr. Faisal untuk menemukan bisnis yang winning ya, dalam artian yang benar-benar cocok, inline dengan kita dan menghasilkan banyak, itu beberapa step Mr. Faisal lakukan gitu. Dan waktu itu kan sempat bangun Your Spray, itu yang saya tahu sih, mungkin sebelum-sebelumnya juga banyak yang udah dilakuin sama Mr. Faisal. Your Spray itu kan termasuk cukup berhasil tapi kan tidak dilanjutkan. Nah itu gimana Mr. Faisal sampai menemukan sekarang di Arempah ini nih, produknya Mr. Faisal, itu gimana ceritanya tuh bisa sampai akhirnya udah deh di Arempah untuk saat ini gitu. Oke. Sebenarnya yang berkontribusi banyak itu istri ya, Sat. Saya berawal dari sini. Berawal dari judul ya. Judul Sehidup Sesurga. Oke. Nah, saya menemukan judul ini di Umar Usman. Kok bisa seperti itu? Seperti ini. Dulu mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah di sebelumnya, untuk sehidup itu saya benar-benar merasakan. Teman-teman saling membantu, terus kemudian asik buat nongkrong, terus kemudian jalan-jalan dan segala macam itu sehidupnya dapat banget. Oke. Nah, tapi yang mengubah saya 180 derajat adalah ketika di Umar Usman. Sesurganya ini yang benar-benar saya dapatkan. Oke. Di Umar Usman benar-benar diinternalisasikan bahwa segala macam kehidupan dari aspek kehidupan itu kembali lagi ke Allah.
dari bisnisnya, terus kemudian pertemanannya segala macam itu kembali ke Allah gitu kan. Nah, sehingga ketika dulu membuat George Spray, kita menemukan keraguan karena barangnya ini ada salah satu pengawet yang bersifat karsinogen ketika digunakan lama gitu kan. Nah, akhirnya kita nyoba nyari lagi, ikuti kajian gitu kan. Istri sih yang ikut, saya cuma mendengarkan istri ceramah biasanya. Nah, habis itu kita menemukan Ustadz Zaidul Akbar. Kita belajar basic, istri juga pangan kan. Ketika itu kita mulai tersentuh nih bahwa hidup kita itu dipenuhi dengan kekotoran nih, makanan, terus kemudian sebagian, dan ternyata makanan itu yang menyebabkan kehidupan nggak berkah. Ada sebuah kisah saya belajar dulu pas Rasul sholat, ada sahabat yang selalu pulang nih. Nah, terus kemudian ditanya, suatu ketika ditanya, kenapa kamu pulang setiap habis sholat subuh gitu kan. Nah, terus kemudian dia bilang, nah intinya bahwa kalau saya pulangnya telat, anak saya akan makan kurma yang jatuh, dan kurma itu punya tetangga. Dan saya nggak rela anak saya memakan barang haram, kemudian bahkan dicolok-colok mulutnya agar si kurma itu keluar ketika anaknya makan. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa rempah ini bukan hanya sekedar jualan. Tapi tadi di Umar Usman kita diajarkan bahwa ada nilai-nilai Islam yang harus kita perjuangkan. Berbisnis itu bukan perkara untung dan rugi, melainkan surga dan neraka. Nah, ini yang dapat banget di Umar Usman gitu kan. Jadi kenapa kita sampai bertemu Arempah mungkin tadi gitu kan, kita sudah berniat bahwa bisnis bukan hanya sekedar bisnis, tapi bagaimana bisnis bermanfaat untuk umat seperti itu. Waduh. Ini berat ini ya. Tema hari ini sedikit simple sebenarnya. Coba kalau kita bahas lebih mendalam, berat ya. Berarti Mr. Faisal sehidupnya ya udah banyak lah di tempat lain itu ya. Kalau untuk sekedar hidup, ya udah nggak usah ditanya lagi lah. Banyak yang bantu. Tapi untuk mengingatkan satu sama lain sampai ke tahap kita supaya bisa sesurga, itu yang Mr. Faisal baru dapatkan di kampus Umar Usman ya. Nah, benar. Alhamdulillah. Bahkan teman-teman saya ya, mungkin ada beberapa di sini ya. Dulu sering banget nongkrong, sholat subuh sering telat. Ada beberapa di sini juga gitu kan. Tapi ketika di Umar Usman 180 derajat berubah gitu kan. Serius, teman-temannya itu dulu itu di batch 4 saling mengingatkan untuk sholat tepat waktu. Dan ini baru banget saya dapatkan di Umar Usman, luar biasa pokoknya. Keren pokoknya di artinya Umar Usman, kan? Ya alhamdulillah di kampus Umar Usman ini memang yang jadi tagline untuk bisa jadi pengusaha ya, tapi tidak hanya sekedar menjadi pengusaha ya, tapi benar-benar bagaimana kita bisa menjadi pengusaha yang bersyariat, yang taat akan ketentuan Allah dan Rasulnya, tentu supaya kita semua bisa sehidup di dunia dan sesurga di akhirat. Benar ya, Mr. Faisal? Ya? Benar. Kalau di surga doang, kalau di dunia doang, nanti pas di akhirat masa ini nggak ketemu terus saya tinggal bilang, "Boy, ngapain di neraka?" Kan nggak enak. Mana nih anak ini lagi berenang di neraka, ya nggak seru. Nah, Mr. Faisal, kalau misalkan bahas dari tema kali ini sehidup sesurga, kemudian ada apa sih namanya? Bahasan selanjutnya ketika cinta menjadi dasar untuk sebuah langkah kerja. Itu gimana Mr. Faisal merasakan kekuatan cinta dalam menjadikan dasar cinta ini, cinta pada Allah tuh cinta gimana nih yang maksudnya? Jadi gini sama anak istri apa gimana? Sebenarnya kemarin pas ditanya, Mister mau ngisi nggak, gitu kan? Sebenarnya oke aja, tapi saya nggak mau, saya bilang nggak mau bahas bisnis, gitu kan? Karena tadi ada yang lebih krusial dibandingkan hanya sekedar mencari uang. Atau membangun bisnis, tapi bagaimana membuat fondasi bisnis ini gitu kan. Nah, kalau saya yang selama ini berkecimpung terus kemudian berteman dan sebagainya, seseorang itu akan bergerak dengan rasa cinta dan kenyamanan.
Oke. gitu kan. Nah, makanya saya mengangkat tema ini ketika cinta menjadi awal langkah kerja. Segala macam apapun gitu kan. Segala macam apapun ini oh, Mr. V, ini teman saya nih. Oke, lanjut ya. Jadi ketika membangun tim dan lain sebagainya, ketika melangkah atau memulai sesuatu, kalau tidak dibekali dengan yang namanya kenyamanan, terus kemudian cinta, terus kemudian kesukaan atau hobi dan sebagainya, ini nggak akan seret, nggak akan nyaman. Nah, makanya kita harus membuat bagaimana seseorang ini bergerak tanpa disuruh. Oke. Nah, itu dari mana caranya? Salah satunya cinta, gitu. Nah, pada dasarnya San, ini nggak apa-apa ya, saya ngomong lebih banyak ya. Setiap orang itu pasti butuh yang namanya apresiasi, butuh yang namanya hadiah, butuh yang namanya mendengarkan, butuh yang namanya aktualisasi diri. Dan apa yang saya sebutkan tadi, ini bagian dari cinta. Nah, sehingga membangun sesuatu ini harus berdasarkan cinta seperti itu. Nah, dan apalagi manusia selama 9 bulan itu diam di sebuah tempat yang memiliki nama Allah yang artinya penyayang. Manusia selama 9 bulan ditempatkan di rahim, ar-rahim. Nah, Allah ditempatkan di dari 9 bulan itu manusia mendapatkan kasih sayang yang begitu hebatnya gitu kan, sehingga wajar yang namanya dalam lingkungan kerja ngebentuk tim dan sebagainya ini sangat penting didasarkan dengan cinta seperti itu. Cinta dan kenyamanan kata kuncinya. Iya benar. Nah, kalau seumpama teman-teman sudah memulai dengan ini semua, saya yakin tanpa disuruh mereka akan gerak. Dan misalnya kalau di di kehidupan tadi ya, sehidupnya ya. Oke. Di sehidupnya misalnya kita sering ngumpul, kita sering berinteraksi dan sebagainya gitu kan. Ini dulu saya rasakan gitu kan. Ketika berteman, berkawan dan sebagainya, ketika nggak bisa makan tiba-tiba ada loh yang datang memberikan makanan. Itu dari mana? Kalau kita nggak memunculkan cinta di awal, kenyamanan di awal gitu kan. Nah, terus kemudian di Umar Usman juga gitu kan. Menjadi bagian dari Umar Usman khususnya di divisi kemahasiswaan ini bagi saya lumayan agak berat. Karena visi Umar Usman salah satunya kan bertemu dengan Rasul dan bertemu dengan Allah dan Rasul di surga salah satunya gitu kan. Nah, di kehidupan nyata di Umar Usman khususnya di kemahasiswaan gitu kan, bagi saya pribadi bukan hanya sekedar bekerja. Tapi bagaimana kita bisa membuat anak-anak didik kita itu bisa berubah. Bukan hanya sekedar dari dunianya atau bisnisnya, tapi akhlaknya, ibadahnya, dan sebagainya. Dan ini saya dapatkan di Umar Usman lagi gitu kan. Bagaimana kita berusaha mengubah teman-teman yang dulu awalnya suka nongkrong di jalan, minimal dia mau ke masjid. Bagaimana ketika dia belum pernah telepon dan bilang sayang sama orang tuanya, kita mencoba untuk mengubah dia, menginternalisasikan bahwa orang tuanya itu segala-galanya gitu kan. Nah, dari situ kita akan belajar membuat, melangkah dan membangun cinta. Kadang-kadang anak-anak muda zaman sekarang ini nggak bisa didekati dengan sebuah struktural, dengan sebuah aturan tidak bisa. Tapi bagaimana kita nyaman di sudut pandang mereka, bagaimana mereka nyaman sama kita. Halo? Oke, putus-putusan. Oke, saya lanjutkan ya. Bagaimana mereka nyaman sama kita, ini akan membuat mereka itu berubah dengan sendirinya. Makanya tadi gitu. Dan selama di Umar Usman kemarin anak-anak yang dalam tanda kutip bermasalah, ada loh yang sampai nangis.
sampai nangis dan bilang saya mau berubah Mister, itu ada gitu loh. Dan luar biasa seperti itu gitu. Ketika kita bisa bukan hanya dekat secara di dunia, tapi tujuan kita bukan hanya di sini aja tapi di akhirat. Oke. Makanya tadi kita ketika melangkah, ketika masuk dalam organisasi, tadi harus menerapkan yang namanya cinta dan kasih sayang seperti itu. Ya, Mr. Faisal, berarti kan tadi Mr. Faisal bilang ada sebuah hal, ada satu hal yang lebih krusial dibanding untung, dibanding profit dan membangun bisnis tadi ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita bisa membangun cinta dan kenyamanan yang bisa mengarahkan kita kepada hal-hal yang lebih baik. Nah, bagaimana kita mendefinisikan cinta dan kenyamanan ini, Mister? Kadang teman-teman salah juga menafsirkannya ya. Cinta dan kenyamanan yang seperti apa sih, Mister, yang benar gitu? Wah, berat ini. Jangan-jangan cinta dan nyamannya dia cinta sama pacarnya, nyamannya dia goleran di kos-kosan, nggak ngapa-ngapain, jangan-jangan itu cinta dan kenyamanan dia. Nah, sebenarnya makna cinta dan nyaman itu yang seharusnya itu yang gimana sih, Mister? Ya sesuai dengan syariat Allah pastinya gitu kan. Oke. Gini, kalau bahas masalah itu mungkin lebih detailnya seperti ini kan. Berubah. Gini, ada 3 tahapan hati, San. Yang pertama ketertarikan, yang kedua ketertarikan, kecenderungan dan ketergantungan. Nah, ini tahapan hati ya, bukan masalah kenyamanan dan sebagainya ya. Maksudnya terus kemudian ketika sama B, terus kemudian C suka sama D, itu wajar dalam tahap ketertarikan. Karena fitrah, setiap orang suka itu fitrah. Tetapi ketika sudah masuk ke tahap ketergantungan, di tahap terakhir, kalau kecenderungan masih oke. Masih contoh kecenderungan ini sering-sering ngelihat, sering jalan bareng, mungkin seperti itu masih oke. Tapi bagaimana ketika masuk ke tahap ketergantungan, ini tidak diperbolehkan. Seperti itu. Nah, kalau bahas masalah tadi kedekatan dan kenyamanan seperti apa, seperti itu ya. Sebenarnya prinsipnya seperti ini. Sebuah teman-teman akan bisa merasakan lah. Teman-teman akan bisa merasakan si A, si B, si C ini benar-benar deket, nyaman atau enggak gitu. Dan ketika nyaman ini karena modus, itu mungkin bisa diperingatkan, nggak boleh kayak gini, udah cukup dan sebagainya gitu. Karena tadi kalau ketika masuk ke tahap ketergantungan ini yang nggak diperbolehkan. Tapi ketika masuk ke ketertarikan, kecenderungan masih dibolehkan, seperti itu. Nah, intinya ketika sudah ibaratnya kayak rumah lah, ketika teman-teman sudah nyaman di situ, sudah bisa berinteraksi dengan baik tanpa menghilangkan asas-asas batas-batasan menurut agama, itu bagi saya tolak ukurnya di situ. Ini sinyal siapa ya? Halo, Mr. Faisal, bagus nggak? Putus ya? Jaringan saya. Bagus, tapi kayaknya punya saya yang agak kurang bagus. Iya. Sekarang udah masuk lagi belum? Iya. Udah ya? Udah. Jadi Mr. Faisal, yang saya simpulkan hari ini, perbincangan kita nih menarik sekali. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari Mr. Faisal. Cinta dan kenyamanan itu mungkin dibilang segalanya enggak, tapi mungkin awal kita untuk bisa bekerja secara ikhlas. Dan itu yang saya simpulkan. Sampai saat ini kenapa Mr. Faisal ingin di Umar Usman gitu ya. Jadi terlanjur cinta dan nyaman ya. Mulai dari jadi mahasiswa, alumni, sampai sekarang di manajemen. Kenapa Mr. Faisal tadi bilang jadi kemahasiswaan itu berat, tapi beratnya itu akan menjadi ringan ketika cinta dan kenyamanan itu telah ada dalam hati kita. Begitu, Mr.
Nah, kenapa apa ya masuk tadi ya berat tapi masih masuk di sini gitu San? Karena saya nggak pernah tahu amalan mana yang akan membuat saya masuk surga. Nah, di Umar Usman kita selalu tadi tujuan kita adalah menyebarkan kebaikan sehingga kita akan dikumpulkan kelak ke surga seperti itu kan. Nah, balik lagi kan, sebenarnya di kemarin itu sangat berat. Di tugas saya itu harus dekat sama mahasiswa, juga harus dekat harus apa namanya strict terhadap aturan. Benar. Iya kan ya? Tapi apa namanya? Ada yang lebih penting dari itu. Bagaimana perubahan teman-teman ini itu yang nantinya akan membuat saya menolong saya ketika saya di neraka misalnya. Ya Allah, si ini loh, Mister ini loh, yang dulu di kemahasiswaan yang pernah menegur saya, setidaknya mengingatkan saya untuk sholat, mengingatkan saya untuk ibadah, mengingatkan saya untuk berbakti, seperti itu. Nah, sampai saat ini, kenapa saya masih belum bisa melepaskan Umar Usman? Tadi, karena visi keumatannya dan visi dakwahnya yang begitu besar. Seperti itu. Luar biasa. Ya, banyak belajar lah intinya sore hari ini. Teman-teman yang mau nanya, boleh silakan di penghujung waktu kita. Dari tadi komentar-komentarnya lucu-lucu, Mr. Faisal. Ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya masa lalu nih. Ini jadi teman-teman yang sehidup ya. Ini yang sehidup nih. Iya. Tapi sekarang banyak kok teman-teman sekarang yang teman-teman saya yang menjadi teman-teman sesurga gitu. Ada salah satu teman saya di situ namanya Jalis ya. Meskipun dia ya anak tongkrongan sama saya kayak saya gitu kan. Kalau bahasanya ya sampai sekarang juga gitu loh. Cuma ketika pulang selalu kita berdua menyempatkan untuk ke salah satu ustadz yang ada di sana. Untuk ngaji, seperti itu. Dan banyak sih teman-teman saya yang alhamdulillah sekarang mulai beranjak ke sana. Ini Alvin, apa Vin? Mau nanya Vin? Oke teman-teman, silahkan lucu-lucu komentarnya. Yang mau yang mau ngasih pertanyaan silakan. Kayaknya nggak ada ya. Langsung dari saya aja kali. Atau Mr. Faisal ada yang mau disampaikan lagi? Pokoknya saya terima kasih banget lah buat teman-teman sehidup dan sesurga saya gitu kan. Dari teman-teman di SMA, terus kemudian di kuliah, di kampus sebelumnya, di Umar Usman khususnya yang bisa merubah saya sampai sekarang. Dulu di terakhir saya itu di kampus sebelumnya itu masih berani loh saat bonceng perempuan yang bukan mahram. Masih sekarang, berani gitu kan. Wah, sekarang udah gemeteran kan. Apalagi udah punya istri ya. Iya, seriusan. karena dulu di lingkungan Umar Usman tuh nggak ada yang boncengan. Meskipun anak-anak tongkrongan gitu sedikit banget yang lihat, jadi malu. Oke. Mr. Faisal, sampai sekarang hal-hal tadi kan Mr. Faisal salah satu yang merubah kehidupan Mr. Faisal yang tadinya mungkin sehidup aja sampai terpikirkan untuk sesurga. Apa kira-kira yang jadi hal-hal baik apa yang menurut Mr. Faisal dapatkan gitu? Kalau misalkan banyak ya dari Umar Usman. Jadi apa hal-hal baik apa yang Mr. Faisal rasakan ketika jadi mahasiswa, ketika jadi alumni sampai sekarang jadi manajemen? Hal-hal baik apa yang Mr. Faisal rasa yang mengarahkan Mr. Faisal saat ada di Umar Usman itu menjadikan hidup kita hidup yang sesurga juga gitu? Di Umar Usman itu kan dari pertama kali saya masuk sampai detik ini gitu kan, tidak ada salah satu kegiatan yang membuat mahasiswa maupun manajemennya itu lalai terhadap Tuhannya. Bahkan apa namanya itu mungkin Ihsan juga tahu ya, kita ada resolusi langit yang harus ibadah duha, tilawah dan sebagainya seperti itu. Nah di Umar Usman tadi gitu kan, bukan hanya kita berusaha dekat dari di dunia aja, tapi bagaimana kita ketika bisa kumpul di dunia, kita juga bisa nongkrong ngopi bareng di surga. Seperti itu yang saya rasakan banget gitu kan dari teman-teman Umar Usman. Sering banget teman-teman Umar Usman itu ngajak, Sal, ketika dulu masih ada teman-teman satu angkatan, Sal, ke kajian ini yuk,
Sal Iya. kesini yuk dan sebagainya, tapi Iya. nggak pernah hanya sekedar nongkrong ngopi dan sebagainya Benar. gitu kan. Dan di situ saya menemukan kenyamanan karena kebutuhan seorang hamba pada dasarnya itu bukan makan, Apa bukan itu? minum, melainkan dekat dengan Tuhannya. Seperti itu. Kebutuhan dasar ya. Iya benar. Oke. Saya sampai bingung nih, luar biasa pembicaraan kita sore hari ini. Kayaknya karena nggak nyambung ya San. Nyambung banget, Mister. Jadi ya apa ya, Mister Faisal banyak membuka mata hati kita, mata batin kita, supaya ya bahwasannya apa yang kita lakukan pada intinya, pada awalnya, bisa nggak kegiatan itu mendekatkan kita kepada Allah. Gitu ya, Mister ya. Ada niat mengembangkan kampung halaman dengan metode-metode di Umar Usman, Mister? Nah, ini pertanyaan berat ini. Karena kapan mau balik kampung, Mister? Masih berjuang, Mister Faisal di ibu kota nih. Iya. Karena gini San, saya bukan menyalahkan kampung ya, tapi saya nggak tahu metode apa yang bisa saya internalisasikan ke sana. Dulu saya pernah mengadakan sebuah pelatihan di desa, tapi satu orang pun nggak ada yang mau, meskipun itu gratis. Nah, tapi pas saya pulang balik lagi ke Jakarta, jadi kan dulu karena apa namanya pengen apa ya, mengenalkan lah bahwa cari uang itu bisa loh dengan megang handphone dan sebagainya gitu. Nah, udah saya share ke teman-teman dan sebagainya, tapi nggak ada yang minat, nggak ada yang mau gitu. Terus kemudian saya buka pelatihan di Jakarta, ada yang minat gitu kan. Jadi sampai sekarang saya bingung bagaimana caranya menginternalisasikan apa di Umar Usman ini ke kampung seperti itu, karena dari segi bisnis aja, dari segi yang mendapatkan uang aja dulu nggak bisa, apalagi yang dari sudut ibadah yang lain-lainnya ya. Iya. Oke. Mungkin sampai saat ini belum ketemu metodenya ya, Mister, tapi akan selalu dicoba metode terbaik apa yang bisa kita implementasikan di kampung halaman kita masing-masing ya. Insya Allah. Dan tentu beda tempat pasti beda metode ya, apalagi di kota sama di desa itu pasti sangat jauh ya cara-caranya. Nah, Mister, ada satu lagi nih yang nanya nih, ini teman dekat Mister Faisal juga. Gimana San? Impian apa yang belum sempat terwujud dan paling pengen diwujudkan saat ini? Ya, yang belum terwujud mah simpelnya masuk surga. Pengen diwujudkan ya, susah ya. Iya. Ada satu fase yang harus kita lalui dan tidak bisa diceritakan untuk saat ini. Bener. Ya, selain itulah, Mister, berarti apa nih? Ada nggak? Atau udah nggak ada? Menikahi sang istri kan udah salah satu impiannya pada saat itu. Nah, sekarang apa nih? Kalau saat ini sih, jujur kalau cita-cita itu kadang-kadang ngalir ya sebenarnya. Nggak harus dipatok. Kalau dulu saya matok, kalau sekarang lebih ke mengalir. Tapi kalau seumpama dari segi yang sekarang ini yang sempat tertunda, saya pengen umroh bersama istri, anak, keluarga ya, ibu mertua dan ibu kandung seperti itu. Nah, karena kemarin pas kita mau udah berencana berangkat, ternyata alhamdulillah qadarullah istri hamil lagi kan, hamil anak kedua, sehingga dan COVID ini juga sehingga tidak bisa berangkat, belum bisa berangkat gitu. Untuk saat ini yang terdekat itu ya. Iya, banyak teman-teman jahiliyah yang menuju hijrah juga kok. Masya Allah. Teman-teman jahiliyah saya yang saya rasa bareng banyak banget. Mr. Faisal salah satu inspirator mereka. Mudah-mudahan tadi yang Mr. Faisal bilang apa? Saya malah belajar dari mereka Pak San. Oke. Dari ada Mas Jalis, ini luar biasa banget lah. Ibadahnya sama orang tuanya, berbaktinya sampai dia rela melepas melepas pekerjaan demi orang tuanya. Itu saya belum bisa. Masih Kalau Mr. Faisal sebaliknya ya. Gitu.
Tapi pada dasarnya bagaimanapun caranya, tapi tujuannya saya rasa sama, membahagiakan orang tua. Tinggal bagaimana metode kita supaya bisa tetap dekat sama Allah dan tetap dapat ridhonya orang tua. Intinya sih seperti itu kan, Mister. Nah, Mister Faisal, kita di penghujung waktu nih. Tapi San, saya mau masih ada beberapa menit, saya mau nanya deh. Boleh. Kalau tadi Ihsan kan nanya kenapa saya masih bertahan di Umar Usman. Saya juga penasaran gitu kan. Kenapa beberapa teman-teman Umar Usman, manajemen Umar Usman, bahkan Fasil sendiri gitu kan, yang harusnya mereka itu lulus dari kampus Umar Usman pengen kerja, tapi mereka langsung untuk jadi Fasil gitu kan. Nah, apalagi di sini kan Ihsan juga megang alumni. Saya pengen tahu gitu kan. Kenapa manajemen Umar Usman, terus kemudian alumninya atau bahkan fasilitatornya itu susah melepaskan alma mater Umar Usman. Kalau boleh tahu kenapa tuh, San? Aduh, jadi terbalik ini. Saya hostnya nggak bisa. Menarik. Saya khawatir. Saya belum berkapasitas untuk menjawab itu. Saya rasa Mr. Faisal yang lebih tahu lah. Tapi kalau sepenglihatan saya, kenapa teman-teman mereka sangat bangga dan senang terhadap alma mater, dalam artian ya gue anak Umar Usman, event dia manajemennya, event dia alumninya, event dia mahasiswa, event ataupun dia hanya sekali atau 2 kali ikut workshop dan kegiatan di kampus Umar Usman. Ternyata setelah saya dapat materi dari Mr. Faisal tadi, balik lagi, ternyata cinta dan kenyamanan itu yang timbul dalam dirinya ketika berkumpul sama teman-teman di kampus Umar Usman. Akhirnya dia tidak bisa lepas dari Umar Usman, tidak bisa dilepas dalam arti value dan nilai-nilai yang dia rasakan terus hidup dalam dirinya gitu. Event dia misalkan tidak lagi secara official ya, secara legal ada sangkut pautnya dengan Umar Usman, event dia tinggal alumni, tapi value-value itu yang didapatkan. Dan itu bukan hanya 1-2, hampir seluruh teman-teman alumni yang saya kunjungin, karena kebetulan kan saya pegang teman-teman alumni, entah saya ke tempat dia, ya itu memang value-value yang diajarkan di kampus Umar Usman sangat melekat dalam pribadi dan kehidupan sehari-harinya, alhamdulillah. Gitu Mister yang saya dapatkan. Iya benar. Mungkin Mister Faisal bisa kasih pandangan lain. Saya pernah jadi batch 4 dulu pernah kumpul, San. Ada internal meeting gitu kan. Bahasanya memberikan kritik dan saran sama kampus. Terus kemudian ada salah satu perempuan yang bilang seperti ini. Di Umar Usman itu mahal bayarnya. Tapi perubahan yang didapatkan mahasiswa Umar Usman dengan lebih dekat dengan orang tua, dengan lebih dekat dengan penciptanya, dan berubah menjadi lebih baik, itu lebih mahal dari apa yang kita bayarkan. Ya, benar. Serius, nah, apa namanya? Saya pernah dapetin juga ada yang bicara seperti itu, tapi saya lupa di apa ya. Jadi kalau ngelihat angka mungkin hanya sekedar angka ya. Iya, tapi kalau kita lihat di balik dari angka itu, dari kisah teman-teman yang sudah mengalami kuliah di kampus Umar Usman, angka itu tidak seberapa. Ya seperti yang Mr. Faisal tadi bilang. Dan bentuk tadi ya, kalau kata Andi, salah satu teman saya tadi Playboy Syariah bilang Umar Usman itu bentuk surga kecil, surga yang kecil gitu kan. Saya rasa demikian gitu kan. Kenapa begitu ya? Kita saling baikkan gitu kan. Ada banyak cinta di sini. Bahkan kemarin saya sempat terpukul juga, San. Sempat malu juga. Jadi pas kita mau kunjungan ke sebuah kegiatan di desa, social project kemarin, di desa samping kampus, itu saya sama Pak Rektor. Tiba-tiba Pak Rektor bilang, "Sini Sal, saya aja yang bawa motornya." Tanpa malu, tanpa mengingat jabatan beliau dan sebagainya, seorang rektor loh membonceng karyawan seperti saya gitu kan. Apa kalau seumpama bukan yang namanya surga yang penuh dengan cinta di Umar Usman gitu loh. Yang nggak pernah melihat sebatas jabatan, tapi melihat bahwa kita keluarga, kita menuju surga bareng. There is something no gap ya. Nggak ada gap yang membatasi, apalagi hanya status-status sosial yang dalam tanda kutip ketika ya sebenarnya nggak ada apa-apa ketika kita dihadapkan sama Allah,
ketika waktunya hisab, ya jabatan itu hanya tinggal jabatan. Tapi balik lagi kepada kita bisa sebermanfaat apa kita hidup di dunia ini. Mr. Faisal, alhamdulillah nih, hampir 1 jam kita berbincang. Mungkin cepet ternyata ya. Waktunya closing. Saya rasa Mr. Faisal perlu dibuatkan sesi 2-nya nanti, entah lanjutan atau tema baru dari perbincangan sore hari ini. Mudah-mudahan Mr. Faisal diberikan kesehatan, keluarganya diberikan keberkahan, usahanya dilancarkan, anaknya sehat. Dan insya Allah bulan September ya lahirannya ya Mr. ya? Iya, sama dengan anak pertama. Tadi ditanyain juga, mau punya anak berapa Mister ya? Mudah-mudahan sebanyak-banyaknya ya Mister ya. 11. 11, alhamdulillah. Mister Faisal, boleh closing statement apa yang mau disampaikan terakhir buat teman-teman yang bisa jadi pelajaran buat kita sore hari ini? Boleh kesimpulan, boleh hal lain yang bisa jadi manfaat dan ilmu lah buat teman-teman. Boleh Mr. Faisal silakan sebelum kita akhiri. Saya pernah sering mengatakan ini ya. Kedekatan itu bukan diukur dari jarak yang jauh atau dekat, melainkan hati yang terikat. Tapi ada yang lebih besar, lebih jauh dari itu, San. Tadi saya bilang di depan bahwa hakikat dari sebuah kedekatan itu bukan seberapa sering kita bertemu, melainkan seberapa sering doa-doa kita bersua. Seperti itu. Nah, dan setiap langkah itu ketika didasari dengan cinta, dan bukan hanya cinta kepada manusia, khususnya cinta kepada sang memiliki hati. Insya Allah hati-hati kita akan didekatkan, hati kita akan diikatkan. Diikatkan karyawan ke bawahan, terus kemudian atasan ke karyawan, bisnis ke karyawan, dan lain sebagainya. Itu akan diikatkan dengan sendirinya. Dan salah satunya memahami karyawan. Ini mungkin di luar konteks sehidup sesurga ya. Iya. Mungkin bisa dipelajari buat semuanya. Ini baru ilmunya ya. Kalau dulu tadi baru sharing-sharing pengalaman aja, kalau ini baru ilmu gitu kan. Mungkin bisa dipelajari 5 bahasa kasih. Ada 5. Menurut Dr. Gary Chapman ini ada 3. Yang pertama kata apresiasi, terus kemudian waktu berkualitas, yang ketiga hadiah, yang keempat pelayanan, yang kelima sentuhan fisik. Dan setiap orang pasti punya gaya masing-masing, gaya kasihnya, bahasa kasihnya. Nah, ketika teman-teman bisa mempergunakan ini di kehidupan sehari-hari, siapapun itu tanpa disuruh akan bergerak. Seperti itu. Ya, menarik sekali pembahasan kita. Tadi banyak yang bilang kurang Mister sesi 2. Tadi kalau mungkin sesi hari ini sesi sharing-sharing, mungkin besok sesi ilmu-ilmu ya. Yang tadi di-share sama Mr. Faisal. Salah satunya 5 bahasa kasih. Dan ternyata teman-teman, kedekatan itu tidak diukur dari jarak yang jauh, tapi diukur dari kedekatan hati. Kemudian keterikatan hati. Kemudian keterikatan hati tidak diukur dari dekatnya kita, tapi seberapa sering kita mendoakan satu sama lain. Iya, benar nggak bisa? Alhamdulillah. Iya. Dan balik lagi tadi 5 bahasa kasih, saya pernah baca juga itu Mister sebelum menikah. Dan memang ilmu itu sangat manjur sekali ya ketika kita memperlakukan seorang istri atau seorang suami, bagaimana kita bisa memahami apa yang sebenarnya menurut mereka sayang itu seperti apa. Karena memang benar masing-masing orang berbeda. Ada yang diapresiasi, ada yang dengan sentuhan, ada yang dengan hadiah, dan sebagainya. Dan mungkin itu bisa kita bahas nanti next sesi selanjutnya sama Mr. Faisal. Mudah-mudahan perbincangan kita sore hari ini banyak manfaatnya, buat teman-teman juga banyak ilmunya insya Allah. Dan mudah-mudahan sharing IG Live ini tetap ada, tentu tidak hanya dengan Mr. Faisal, dengan pemateri-pemateri lainnya dari manajemen, alumni ataupun mahasiswa kampus Umar Usman. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam menjalani aktivitas hidup kita, agar senantiasa dalam cinta dan kenyamanan menurut Allah dan Rasulnya. Benar ya Mr. Faisal? Amin. Benar. Oke. Cukup Mr. Faisal, ada yang mau disampaikan lagi? Oh, kalau masih banyak waktu saya pengen nyapa satu-satu nih, banyak banget. Berarti kita buat sesi selanjutnya. Ya, Mister. Karena di Instagram Live ini hanya 1 jam.
Dan makasih juga teman-teman tuh, Mr. Faisal sudah dibuatkan lapak untuk reuni. Ya, saya nggak Ih, ngerti, serius. ternyata banyak Ini juga reuni. teman-teman Mr. Faisal jadi reuni, entah yang di kampus Umar Usman, entah yang di kampus sebelumnya. Oke, Mr. Faisal, makasih banyak atas waktunya, udah diluangkan sekitar 1-2 jam tadi persiapan. Mudah-mudahan next kita bisa ketemu lagi, bahas ilmu lainnya. Makasih banyak ya, Mr. Faisal. Saya pamit. Yuk, Mr. Faisal juga sama-sama. pamit. Terima kasih teman-teman yang udah nyaksiin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di next Instagram Live selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.